Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabil kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang menjadi alamat orang yang bertakwa. Jadi kata Sayyidina Utsman, ada 5 hal, 5 perkara yang menjadi tanda bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa. Bila ada 5 itu dijamin ujar Sidin orang itu adalah orang yang bertakwa. Yang pertama, awaluha alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu wa yaqlibul farja wal lisana. Tanda orang beriman yang pertama kata Sayyidina Utsman adalah tidaklah ia duduk bersama kecuali dengan orang yang membawa maslahat agamanya dan menundukkan kemaluannya serta lisannya. Jadi yang pertama tanda orang bertakwa ujar beliau, ujar Sayyidina adalah dia tidak akan duduk di suatu tempat kecuali di situ ada orang-orang yang bisa membawa kemaslahatan agamanya. Ada mau duduk sembarangan, mawai duduk dengan catatan di situ ada orang soleh. Di situ ada orang yang apabila berpandir berbicara akan mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mawai duduk di situ ada orang yang mengingatkan kepada dia supaya dia bisa menjaga lisannya. Mau duduk. Bila kada mau. Nah, mun kita di manakah duduk tarusai? Di masjid duduk, warung kopi duduk, mana duduk? Nah, cuma boleh aja cuma dicari. Harus tak banyak duduk di tempat yang membawa kemaslahatan lawan kita. Membawa kemaslahatan kayak ini, bahwa bila kita melihat orang itu kita ingat lawan Allah. Nah itu bagus. Jangan melihat orang itu lalu ingat main kartu, nah kacau itu. Yang kedua lagi, wa idza asabahu syai'un 'azim minad dunya ajarahu wabalan. Tanda orang bertakwa kata Sayyidina Utsman yang kedua adalah bila mendapatkan sesuatu duniawi yang besar dipandang sebagai bencana. Kalau kita dapat duit banyak, senang. Dapat kedudukan yang tinggi, senang. Dapat jabatan tinggi, senang. Kalau ini kada dianggap sebagai
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, apa jawaban beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mun kita dijadikan pejabat sujud syukur kada bangun-bangun. Bisa 5 menit sujud syukurnya. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah, diumumkan jadi khalifah, jadi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar Siddiq ketika dipilih menjadi khalifah, apa jawaban Sidin? Wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, kaum Ansar, kaum Muhajirin, bila apa yang aku sampaikan benar, ikuti. Tapi bila apa yang kau sampaikan, kau perintahkan tidak benar, tolong dikritisi, tolong dikoreksi. Hebat kalau pemimpin ini. Apa kata Sidina Umar? Siap wahai Abu Bakar. Bila pian salah, pedang ulun yang akan bicara. Mun kita pejabat kayak itu habis masuk penjara. Ada ini menganggap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pian Sayyidina Umar itu kenapa Sidin setiap malam berjalan ke sana kemari itu dalam rangka memastikan supaya masyarakat Sidin, umat Sidin itu kada nang kelaparan. Umar bin Abdul Aziz kayak itu juga, Sidin makan roti nang paling murah. Kenapa? Ojo Sidin, bila aku makan nang nyaman, rakyatku kayak apa? Tapi bila aku makan nang murah, insya Allah sama aja makanan. Mun kita ada harapan memanfaatkan, ya Allah, dibayari juga, parai juga. Nah, jadi itu Sidin. Bukan berarti kada boleh, bukan artinya dapat kekayaan yang luar biasa, jabatan luar biasa, pangkat luar biasa. Boleh hai, tapi jangan catatan, jangan sampai ini membuat kita lalai lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang asalnya belum menjabat 5 waktu full, imbah menjabat lalu molor, ujungnya mengkada. Nah, ini yang paling bahaya ini. Makanya disebutkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din ightanim dzalika. Bila memperoleh sedikit langkah agama, memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Misalnya lah, bacaan kawah tasbih 100 saja, itu dianggap luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah bisa mengatik tasbih. Banyaknya orang nang seharian kada tajabai tasbih. Banyaknya orang nang seharian kosong, tapi mulutnya kada bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebat. Misalnya bisa ke masjid sholat berjamaah, walaupun zuhur asar dipandang sebagai sesuatu yang besar. Kenapa? Alhamdulillah masih bisa berjamaah walaupun kada full. Jadi bila mendapatkan kebaikan bisa beribadah sekecil apapun itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Ayo makanya jolon kan orang berjamaah itu kadang kau dianggap enteng kan. Mungkin bagi kita kecil, ya Allah, tapi sisi Allah itu besar luar biasa. Kan makanya ujulun kadang-kadang ungkapan ulun tuh kan gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Ya Allah. Lewat aja tuh. Yo masuk kada mun kawisinya ada yang 4 kami. Tapi sini kada ada bang di mana kayak itu tuh. Jadi bila kita kalau beribadah selamat dah. Itu keuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yamlau batnahu minal halal khaufan min ayyu khalitahu haram. Keempat, tidak mengisi sepenuh perutnya dengan barang halal karena khawatir tercampur yang haram. Nih duitnya halal, nyata halal ampun seorang, pancarian seorang. Bacari didapatkan dengan cara yang halal. Ya kada berdagang kada berdusta, ya tetap kada berani masuk memakan tuful yang ke dalam perut. Makannya biasa aja. Ada wanita terlalu memenuhi khawatir kalau ada terselip harta yang haram. Hebatnya orang. Ini jelas halal pencarian, barang didapatkan dari yang halal, menjual dengan cara yang halal, akadnya halal, ada membongoli orang, barangnya pas. Kan sekali-kali kita bisa juga anak makan untuk banyak bisa Allah. Kau Yohan lalu anak gancang makan, boleh. Tapi orang nangani kada diingatkannya khawatir.
Kalau pinagancang ini, kalau nafsu berjalan di situ. Kalau bercampur sesuatu yang haram. Nah, nya kayak itu. Nya uji guru bahari bila kita tuh hendak makanan lah, hendak makan. Hati itu kuat benar, cup, hendak tuh. Dikhawatirkan kalau ada nang syubhat di situ. Nya ada kalau makanan tuh. Apalagi kada bayar, mata mah. Hati tuh pengen ini. Ah, itu tuh. Nah, itu pertama oleh nafsu, yang kedua dikhawatirkan kalau makanan yang kita makan sebelumnya ada mengandung sesuatu yang syubhat minimal. Kenapa? Nya kontak. Ya ka anu tuh connect, ya ka HP itu nya connect. Kenapa connect? Nya keinginan nafsu tuh kuat luar biasa. Nah, walaupun duitnya halal, makanannya halal, tapi makan tetap beratur. Kayak orang jual lah. Ada kalau balabihan, artinya berhenti sebelum kenyang. Jangan kekanyangan, tasandarai lagi. Yalah. Yang terakhir, wa yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Tanda orang bertakwa yang kelima, ujar Sayyidina Utsman, adalah memandang seluruh manusia telah beruntung dan memandang dirinya sendiri telah binasa. Artinya apa? Memandang orang tuh hebat. Memandang diri sendiri belum apa-apa. Hebatnya Sidin tuh sudah tuha tapi berjamaah 5 waktu kawa ke masjid, aku kada kawa. Nah. Hebatnya Sidin tuh orangnya biasa aja, sugih kada, di bawah standar, tapi bersedekah wani banyak. Nah. Hebatnya Sidin itu hebatnya Sidin itu hari Jumat ke masjid berdahulu datang. Hebatnya. Jadi bila melihat orang tuh selalu yang dilihat kebaikan. Tapi bila melihat diri sendiri banyak kekurangan. Sebab yang tahu kekurangan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain kada tahu. Kenapa kada tahu? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Jika Allah membukakan kayak Pak. Kayak Pak. Kadang-kadang kita boleh ke kampung. Ulama lihat di kampung-kampung itu biar orang di kampung tuh pencarian kadang ke sawah aja, bahuma aja, maunjun aja, tapi ke masjid hebat, tepat waktu. Nah, nang di kota ini nyaman, bermotor ada, bermobil ada, 5 waktu, lambat terus. Nah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi bila mandang orang bagus, mandang diri sendiri ada kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Salah mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma anfa'na bima ta'allamna ma yanfa'una wa sunna fahman ikhlas fi talabil ilmi wa qina syarri ta'ati rahmatir rahmin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.